Pagi itu Desi sedang sibuk memasak nasi goreng untuk anak dan suaminya sarapan. Dia sangat lihai dalam memasak, apalagi masakan yang sangat enak rasanya. Sedangkan suaminya, yaitu Mazaki, sedang mandi untuk siap-siap berangkat ke kantor. Anak sematawayangnya Desi masih tertidur di dalam kamar. Meskipun di dalam rumahnya sudah ada pembantu, tapi kalau soal masak-memasak, Desi selalu memasak sendiri. Sedangkan pembantunya hanya bersih-bersih seperti ngepel, nyapu, nyuci baju, nyuci piring, dan momong Rafa anaknya. Tapi tidak semua pembantunya yang melakukan pekerjaan rumah. Kalau ada waktu senggang, Desi pasti ikut bantu-bantu. Beberapa saat kemudian Mazaki pun sudah rapi dan datang menghampiri ke ruang makan. Aromanya enak banget nih. Pasti masakannya sangat enak ya, ucap Mazaki. Sudah siap kamu, Mas? Tumben pagi sekali sudah rapi, Mas, kata Desi. Iya, soalnya nanti ada rapat pagi, ujar Mazaki. Oh gitu, ya sudah, ini sarapan aja dulu, Mas, ucap Desi. Iya, Dik. Emangnya nasi gorengnya sudah matang ya, Dik? Sudah, Mas, sudah siap dihidangkan nih, kata Desi. Pagi itu Desi dan Mazaki menyantap sarapan bersama tanpa anaknya. Keluarganya sangat harmonis dan tentram. Keduanya saling menyayangi dan melengkapi satu sama lain. Setelah lulus kuliah, Desi langsung menikah. Desi dinikahi oleh pacarnya yang sekarang sudah menjadi suaminya. Waktu itu Mazaki sudah lulus kuliah lebih dulu karena dia adalah kakak kelas Desi. Dan saat Desi sedang kuliah, Mazaki sudah bekerja di salah satu perusahaan yang sekarang. Setelah menikah, Mazaki dan Desi langsung membeli rumah dan tidak ikut tinggal bersama dengan kedua orang tuanya. Mereka ingin hidup mandiri dengan keluarga kecil yang dibinanya. Mas, aku boleh kerja nggak? Tanya Desi. Kerja? Untuk apa? Mending kamu di rumah saja ngurusin anak. Yang kerja biar aku, kan sudah tanggung jawab aku, ucap Mazaki. Tapi aku bosan, Mas, di rumah terus, kata Desi. Udah, kamu nurut saja apa kata Mas, jawab Mazaki. Sudah ya, aku mau berangkat dulu, imbuh Mazaki. Iya Mas, hati-hati ya Mas, ucap Desi yang tak lupa sebelum beranjak pergi dari rumahnya. Mazaki mengecup kening Desi terlebih dahulu. Dengan mobil yang dikendarainya, Mazaki berangkat menuju ke kantor. Letak kantornya Mazaki cukup jauh dan menempuh waktu sekitar 1 jam. Pagi itu jalanan yang dilalui oleh Mazaki cukup ramai lancar dan tak seperti biasanya yang selalu macet. Jadi dia tak perlu menunggu terlalu lama akibat macet di jalanan. Sesampainya di kantor, Mazaki rapat bersama dengan klien penting. Sedangkan Desi di rumah, waktu itu anaknya sudah bangun dan segera dimandikan oleh Desi. Rafa sudah berusia sekitar 3 tahun. Bicaranya saja sudah mulai lancar. Bun, ayah mana? Tanya Rafa. Ayah sudah berangkat kerja, Nak. Tadi pagi. Setelah mandi, kamu makan ya, Nak? Ucap Desi. Setelah selesai memandikan Rafa, Desi langsung menyiapkan sarapan untuk anaknya itu. Rafa pun digantikan baju sama ART-nya. Dan Desi membuatkannya bubur. Karena nasi goreng buatannya tadi sudah habis, tak tersisa. Beberapa saat kemudian, Desi mengajak Rafa ke halaman depan rumah sembari bermain dan menyuapi Rafa. Kamu makan yang banyak ya nak, biar cepet gede, ucap Desi. Di sisi lain di dalam kantor, mata Mazaki tertuju pada klien wanita yang cantik dan dia juga mengenalinya. Iya, kliennya itu adalah Sarah. Ternyata dia menjadi klien dari perusahaan lain yang akan bekerja sama dengan perusahaan Mazaki bekerja. Sarah ini dulunya waktu kuliah adalah teman seangkatan dengan Desi. Waktu kuliah, Sarah sempat berpacaran dengan Mazaki, tapi tak lama. Karena hubungan keduanya tak direstui oleh kedua orang tuanya Mazaki. Dan akhirnya hubungan mereka harus kandas. Sehingga Mazaki berpaling kepada Desi yang tak kalah cantik dengan Sarah. Semenjak saat itu juga hubungan Sarah dan Desi tak baik. Mereka menjadi bermusuhan. Tapi semenjak lulus kuliah, Mazaki dan Desi menikah. Keduanya sudah tak pernah bertemu lagi karena sudah memiliki kehidupan masing-masing. Sarah dibawa Zaki ke rumah kedua orang tuanya untuk dikenalkan.
"Pak, Bu, ini Sarah, pacar aku," ucap Zaki. Namun kedua orang tua Zaki waktu itu memandang Sarah seperti tak suka, bahkan mengeluarkan ucapan yang membuat Sarah sakit hati. Saat itu Sarah dicecar berbagai pertanyaan dari kedua orang tuanya, dan dia pun menjawab sejujur-jujurnya. "Kamu kok pacaran sama dia sih, Zaki? Dia kan cuma anaknya sopir angkot. Emang cantik sih, tapi tidak sederajat dengan keluarga kita," ucap Ibu Zaki. "Ibu kenapa bilang seperti itu? Dia baik kok, Bu. Kalau anak sopir angkot, memangnya kenapa, Bu? Walaupun bapaknya sopir angkot, tapi dia bisa menyekolahkan anaknya sampai kuliah kok, Bu," ucap Zaki. "Iya, Zaki, lebih baik kamu cari yang lain saja," timpal bapaknya. Benar-benar saat itu Sarah dibuat malu dan sakit hati, serta harga dirinya telah diinjak-injak oleh kedua orang tua Zaki. Namun Sarah berusaha untuk kuat dan tegar menerima kenyataan itu. "Sudah Zaki, gak apa-apa, aku pulang saja ya. Maaf Om, Tante, saya mengganggu," ucap Sarah mencoba tegar. "Aku anterin kamu ya," kata Zaki. "Gak usah Zak," jawab Sarah. "Udah gak apa-apa, ayo aku anterin pulang," kata Zaki. Zaki pun mengantarkan Sarah pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor. Letak rumah Zaki dengan Sarah cukup jauh karena beda kecamatan. Sesampainya di rumah Sarah, Zaki mampir terlebih dahulu untuk membicarakan tentang hubungannya. Mereka duduk berdua di ruang tamu dan berbicara dengan serius. "Zaki, emang benar kata orang tuamu, aku itu gak pantas untukmu," ucap Sarah. "Kamu jangan ngomong gitu, kita harus yakinin kedua orang tuaku," kata Zaki. "Tapi aku gak bisa, Zak. Maaf ya, lebih baik kamu cari yang lain saja. Kita akhiri saja hubungan ini ya," ujar Sarah agak bergetar. "Enggak, Sar, aku gak mau," kata Zaki. "Aku gak apa-apa, Zak. Maaf, kita sampai sini saja ya," ucap Sarah. "Ya sudah, kalau itu maumu. Mulai sekarang kita tapi masih tetap berteman baik kan?" ujar Zaki. Sarah pun mengangguk menjawab ucapan dari Zaki. Dan semenjak saat itu hubungan pertemanan antara Desi dan Sarah menjadi tak baik. Karena ternyata Zaki jatuh cinta dengan Desi. Apalagi setelah Sarah tahu kalau mereka telah berpacaran. Kedua orang tua Zaki merestui hubungan Zaki dengan Desi. Karena kedua orang tuanya Desi sederajat dengan keluarga Zaki. Sehingga akhirnya mereka yang sudah sama-sama jatuh cinta dan direstui, akhirnya segera menikah. Dan cerita kembali saat Zaki sedang bertemu kliennya yaitu Sarah. Saat sedang rapat, Mas Zaki menjadi tak fokus karena kedatangan Sarah yang bertambah cantik dan beda dari yang dulu. Dalam pikiran Zaki saat itu, Zaki membandingkan Desi yang sekarang dengan Sarah yang sekarang. Di rumah Desi terlihat kumal, tidak secantik Sarah sekarang yang modis. Saat sedang melamun, tiba-tiba saja Zaki dikejutkan dari lamunannya karena ada rekan kerja yang menepuk pundaknya. "Pak Zaki, Pak," ucapnya. Sontak Zaki pun terperanjat dari lamunannya dan semua mata memandang kepada Zaki. Iya, ada apa ya?" tanya Zaki. "Bapak kenapa melamun terus? Itu ditanya sama klien," ucap rekan kerjanya. Dengan segera Zaki menjelaskan rencana yang akan dibuat ke depannya. Meskipun sedari tadi dia melamun, tapi dia dapat menyimak apa yang sudah dibahas. Singkat cerita, saat rapat telah selesai, Zaki mencegah Sarah untuk pergi. Zaki ingin berbicara terlebih dahulu di ruangan rapat tadi. "Sarah, tunggu bentar, aku mau bicara sama kamu," ucap Zaki. "Bicara apa ya?" tanyanya. "Sini, duduk dulu," kata Zaki. Sarah dan Zaki pun duduk berdua di dalam ruangan rapat itu. "Apa kabarmu, Sar? Kamu sekarang terlihat cantik sekali, Sar," rayu Zaki. "Baik kok." "Ah, bisa aja. Oh iya, kamu dengan Desi gimana?" tanya Sarah. "Aku sama Desi baik-baik aja kok, Sar," jawabnya. "Kamu sekarang sudah menikah, Sar?" tanya Zaki. Udah dulu ya, aku buru-buru, udah ditunggu sama rekan-rekan lain di depan," timpal Sarah. "Ya sudah, kalau gitu aku minta nomor HP kamu ya, biar nanti aku bisa menghubungi kamu," ujar Zaki. Setelah memberikan nomor HP-nya kepada Zaki,
Sarah pun beranjak untuk pergi. Sore itu Rafa sudah wangi dan sudah mandi. Dia menunggu kedatangan ayahnya sembari bermain mainan robot di ruang tengah. Beberapa saat kemudian Zaki pun akhirnya pulang. Terdengar suara pagar garasi yang terbuka itu pertanda ayahnya sudah pulang. Zaki pun segera menghampiri Rafa lalu menggendong Rafa. "Anak ayah sudah mandi ya? Sudah wangi nih," ucap Zaki. "Ayo kita main ya," kata Rafa. "Kamu main dulu ya sama bunda, ayah mau mandi dulu," ujar Zaki. Rafa pun diturunkan dari gendongannya. Zaki langsung beranjak menuju ke kamar mandi. Seketika Rafa terlihat murung dan sedih karena ayahnya tak mau diajak main saat itu juga. "Rafa, main sama ibu aja ya, ayahnya masih mandi," ucap Desi menenangkan. "Gak mau, aku maunya main sama ayah," ucap Rafa dengan manja. Malam harinya terlihat Zaki sedang duduk di teras rumahnya sembari menatap layar ponsel dengan senyum-senyum sendiri. Desi yang melihat dari dalam rumah sempat curiga, karena tak seperti biasanya Mas Zaki seperti itu. Dengan segera Desi menghampiri ke arah Mas Zaki. "Mas, kamu lagi ngapain sih?" tanya Desi yang mengagetkan. Sontak Mas Zaki langsung terperanjat dan menutup ponselnya dengan segera. "Ada apa, Dik?" tanya Mas Zaki. "Itu Rafa mau tidur sama kamu katanya. Dari tadi gak mau tidur," ucap Desi. "Ya udah, nanti aku kesana," kata Mas Zaki. "Kok nanti sih Mas? Sekarang," ucap Desi. Dengan segera Mas Zaki langsung masuk ke dalam menuju ke kamar untuk menemani Rafa tidur. Sesampainya di dalam kamar Rafa, Mas Zaki membacakan buku dongeng kepada Rafa dan perlahan-lahan Rafa akhirnya tertidur. Malam itu tiba-tiba saja hujan deras mengguyur disertai dengan suara guru guntur petir yang menyambar. Saat itu Desi ingin buang air kecil ke kamar mandi. Namun saat dia berjalan menuju ke kamar mandi, dia melihat ke arah samping rumahnya ada sekelebat bayangan putih melintas jelas dari hadapannya. Karena penasaran dengan bayangan putih itu, Desi melihat dari balik jendela. Saat dia membuka gorden jendelanya supaya lebih jelas, tiba-tiba petir menyambar dengan keras dan membuat dia terperanjat dan bayangan putih itu menghilang. Saat dia membalikkan tubuhnya hendak menuju ke kamar mandi, dia terkejut. Ada sosok wanita yang berpakaian warna putih dengan rambut yang acak-acakan. Ada apa, Bu?" tanyanya. Ternyata sosok wanita itu adalah pembantunya yaitu Bi Iem yang sedang menggerai rambut panjang dan kebetulan memakai pakaian warna putih. Nafas Desi masih terasa sangat memburu. Jantungnya terasa seperti mau copot. "Saya kira tadi hantu," ucap Desi. "Lagian, ibu sedang apa? Malam-malam hujan deras gini kok ngintip ke jendela, Bu?" tanya Iem. "Terus kamu sedang apa tadi berdiri di depan meja?" tanya Desi balik. "Aku masih cari ikat rambut, Bu. Belum ketemu, lupa naruhnya," jawab Iem. "Oh gitu. Saya mau ke kamar mandi dulu ya," ungkap Desi. Keesokan harinya, Desi tiba-tiba demam tak enak badan, sehingga dia tak memasak untuk Mas Zaki. Semuanya disiapkan oleh Iem, sedangkan Desi masih berbaring di kasur. Pagi itu Mas Zaki ada rapat lagi di kantor dan bertemu lagi dengan Sarah. Dia begitu sangat bersemangat melihat ada Sarah yang ikut rapat. Dan singkat cerita, Sarah dan Desi semakin dekat hubungannya. Dan sekarang Sarah telah jatuh cinta kembali kepada Zaki. Begitu juga dengan Mas Zaki, yang muncul kembali benih-benih cinta yang telah lama gugur. Sekarang mekar kembali untuk Sarah. Sarah sudah mencari informasi tentang keluarga Mas Zaki. Dan ternyata kedua orang tua Mas Zaki telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu karena mengalami kecelakaan saat perjalanan menuju ke rumahnya nenek Mas Zaki. Sehingga membuat Sarah semakin bersemangat untuk mendapatkan hati Mas Zaki lagi karena sudah tak ada lagi yang melarangnya. Hanya ada Desi saja yang harus disingkirkan dari kehidupannya Mas Zaki. Sarah sudah pernah menikah namun pernikahannya itu kandas entah sebab apa. Dan sekarang dia menjadi janda. Di dalam kamar Sarah membaca tabloid dari media internet. Dan dari berbagai informasi, akhirnya dia menemukan sebuah info tentang dukun santet. Muncullah dari pikirannya untuk menyantet Desi, karena Sarah masih memiliki dendam dan rasa sakit hati kepada Desi.
Dan kali ini dia benar-benar ingin mendapatkan Masaki sepenuhnya. Akhirnya Sarah berniat untuk pergi ke tempat dukun santet yang sesuai dengan alamat di tabloid internet itu. Setelah Sarah tahu alamat dukun santet tersebut, dengan mengendarai mobilnya, dia pun pergi ke rumah dukun santet bersama dengan temannya yang bernama Vika. Mereka berdua berjalan melewati jalanan tengah hutan yang sepi dan banyak sekali pohon-pohon yang rindang. "Kita sebenarnya mau kemana sih, Sar?" tanya Vika dengan penasaran. "Aku mau ke dukun santet," jawab Sarah. Sontak Vika yang duduk di sebelah Sarah langsung terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Sarah. "Dukun santet? Kamu mau ngapain? Mau menyantet siapa?" "Sudahlah Sar, kamu gak usah dendam seperti itu. Gak baik, dosa," ujar Vika. "Sudahlah, kamu diam saja. Ikut sama aku aja. Semua biar aku yang nanggung dosanya," jawab Sarah dengan entengnya. Vika hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya mendengarkan ucapan Sarah. Sarah, kamu itu sudah tua. Lebih baik sadar, Sar. Ingat, Zaki itu sudah memiliki anak dan istri. Kamu jangan merusak kebahagiaannya," ujar Vika. "Aku gak peduli. Pokoknya Mas Zaki harus sama aku. Maka dari itu aku akan membuat Desi menderita. Karena dari dulu dia selalu bahagia. Sedangkan aku hidupnya selalu menderita," ucap Sarah dengan dendam. "Terserah kamu aja, Sar. Percuma juga aku menasihati kamu. Pasti gak akan didengarkan," kata Vika yang menyerah. "Makanya sudah kamu diam saja. Gak usah banyak bicara. Katanya kamu mau bantuin aku," ucap Sarah kemudian. "Bantu sih bantu. Tapi bukan dengan cara santet menyantet juga dong, Sar," jawab Vika. Seketika mereka berhenti di tengah jalan karena mobil yang mereka tumpang itu mogok di tengah hutan. "Duh, kenapa sih ini mobil? Pakai mogok segala. Aku gak tahu soal mesin lagi," empat Sarah. "Tuh kan Sar, kamu itu gak boleh berbuat jahat. Makanya ada saja kendalanya," kata Vika. Mereka terdiam di dalam hutan berduaan tanpa bisa apa-apa karena mereka bingung mau minta bantuan sama siapa. Apalagi sudah di tengah hutan dan tidak ada sinyal sama sekali. Hingga mereka di tengah hutan itu sampai larut malam dan berharap ada orang lain yang lewat untuk meminta bantuan. Malam itu suasana sangat mencekam, dengan hembusan angin kencang dan suara sautan hewan buas yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Ditambah lagi saat mereka tengah duduk di samping mobil. Betapa terkejutnya mereka ketika mereka melihat sosok wanita yang duduk di atas pohon. Wanita itu mengenakan pakaian berwarna putih lusuh. Dengan tatapan tajam, bola mata berwarna putih semua, serta rambut acak-acakan dan wajah hancur penuh darah. Sarah dan Vika begitu sangat ketakutan dan bingung harus berbuat apa. Tubuh mereka gemetar. Keringat dingin lengket melekat di tubuh dengan nafas yang memburu. Tak hanya itu, mereka juga mendengarkan ada langkah kaki menuju ke arahnya. Srek, srek. Suara itu terdengar sangat jelas. Namun saat mereka lihat tak ada siapa-siapa di belakangnya, tiba-tiba saja di hadapan mereka ada sosok pocong yang berdiri dengan wajah yang sangat menyeramkan. Pocong itu menatap ke arah mereka dengan tatapan mata yang melotot, wajah kosong dan mulut yang terbuka lebar. "Ah!" teriak keduanya karena tak kuat melihat sosok-sosok yang menyeramkan itu. Hingga akhirnya Sarah dan Vika pun pingsan sampai pagi hari. Keesokan harinya, Sarah mencoba menghidupkan mesin mobilnya. Dan saat dinyalakan, anehnya mesin mobil itu bisa nyala dengan sendirinya. Mereka pun melanjutkan kembali perjalanan menuju ke rumah dukun santet tersebut. Sekitar 20 menit akhirnya mereka sampai juga di sebuah rumah yang berdiri sendiri di tengah hutan. Bangunan rumahnya terbuat dari kayu jati. Dengan segera Sarah dan Vika menyambangi rumah dukun santet tersebut. Sebut saja nama dukun santet itu adalah Mbah Cokro. Terlihat Mbah Cokro tengah duduk di depan teras rumahnya. "Permisi Mbah," jawab Sarah. "Saya sudah tahu kedatangan kalian ke sini. Ayo, silakan masuk," ucap Mbah Cokro. "Sar, kita pulang aja yuk. Aku takut ujar Vika. "Udah, ayo masuk dalam," jawab Sarah. Mereka pun masuk dalam rumah Mbah Cokro. Rumah Mbah Cokro berinterior serba hitam dengan banyak hiasan dinding. Seperti benda-benda keramat yang terpajang, ada keris, boneka pocongan, jerami, dan sebagainya.
Dan hal itu membuat Sarah dan Vika ketakutan, tapi Sarah tetap dengan pendiriannya datang ke rumah Mbah Cokro. "Silakan duduk." Mbah Cokro mempersilahkan mereka. "Saya datang ke sini mau membuat seseorang menderita, bahkan sampai mati, Mbah, karena saya sakit hati selama ini," ucap Sarah. Apakah kamu membawa syaratnya?" tanya Mbah Cokro. "Apa syaratnya, Mbah?" tanya Sarah. "Foto target beserta dengan nama target dan nama bapak target," ucap Mbah Cokro. "Sudah, Mbah," jawab Sarah. Sarah sudah mempersiapkan semuanya terlebih dahulu karena dia mendapatkan informasi dari tabloid itu. Sarah sudah mempersiapkan semuanya terlebih dahulu karena dia mendapatkan informasi dari kabar di tabloid itu. Foto target sudah dicetak oleh Sarah. Dia mendapatkan fotonya melalui foto di akun sosmednya. "Ini, Mbah, fotonya," ucap Sarah yang kemudian foto itu diberikan kepada Mbah Cokro. "Nanti malam akan kita lakukan ritualnya," ucap Mbah Cokro. Ritual akan dilakukan tepat pada malam Kamis Wage dan semua sesajen dipersiapkan oleh Mbah Cokro. Sesajen yang dipersiapkan berupa kemenyan, kembang setaman, kelapa muda, pisang, jajan tradisional, dan sebagainya. Singkat cerita, malam harinya akan dilakukan ritual oleh Mbah Cokro. Sarah dan Vika benar-benar takut melihat ritual yang akan dilakukan oleh Mbah Cokro. "Kamu sudah yakin akan mengirimkan ini kepada orang yang kamu ingin buat menderita?" tanya Mbah Cokro memastikan. "Saya yakin, Mbah. Sudah lakukan saja, Mbah," ucap Sarah. "Apa kamu siap menerima resikonya nanti?" tanya Mbah Cokro lagi. "Iya, Mbah, saya siap apapun resikonya," jawab Sarah. Mbah Cokro mulai membakar kemenyan, dan asapnya pun mulai mengepul di dalam ruangan itu. Beliau merapalkan mantranya dengan mulut berkomat-kamit sembari meletakkan boneka pocongan yang diikat dengan tali, serta foto target yang diasapkan di atas kemenyan itu sesekali ditusuk dengan menggunakan jarum beberapa kali. Sarah dan Vika merinding ketakutan. Tubuhnya gemetaran melihat ritual itu. Tiba-tiba saja hembusan angin kencang datang masuk dalam ruangan tersebut. Hal itu membuat bulu kuduk mereka berdua berdiri. Bahkan benda yang ada di dalam ruangan itu bergerak-gerak dengan sendirinya. "Sar, aku takut. Ayo kita pulang," ucap Vika. "Udah diam, aku juga takut," jawab Sarah. Beberapa saat kemudian terlihat ada sosok pocong dan sosok sundel bolong berdiri di samping Mbah Cokro. Sontak Vika yang melihat sosok makhluk menyeramkan itu langsung pingsan. Sedangkan Sarah masih tetap melihat meski dengan perasaan yang sangat takut. Apalagi kedua sosok menyeramkan itu menatap tajam ke arahnya, serta mengeluarkan bau yang sangat menyeruak di dalam hidung. Mbah Cokro terlihat sedang berbicara dengan kedua sosok itu. Tubuh Sarah gemetar, nafasnya memburu, tangannya dingin, wajahnya pucat pasi. Beberapa saat kemudian sosok itu pun menghilang dan kondisi kembali normal. Mbah Cokro menghentikan ritualnya itu, lalu kemudian membungkus buah rajah yang bertuliskan tulisan Arab dengan nama target yang dibungkus, dengan kain mori dan beberapa cacing di dalamnya serta ada jarum tajam. Mbah Cokro memberikan bungkusan kecil itu kepada Sarah dan berpesan seperti ini. "Bawa bungkusan ini dan letakkan di bawah kasur target. Jangan sampai ada yang melihat. Bagaimanapun caranya itu, letakkan buhul itu tepat pada malam Selasa Kliwon," ucap Mbah Cokro. "Baik, Mbah, saya mengerti," jawab Sarah. "Bangunkan itu temanmu. Baru lihat sosok itu saja sudah pingsan," kata Mbah Cokro. Dengan segera Sarah membangunkan Vika yang belum tersadar. Vik, bangun Vik," ucapnya sembari menggerak-gerakkan tubuhnya. Beberapa saat kemudian akhirnya Vika pun terbangun namun masih dalam keadaan bingung. Malam itu juga Sarah berpamitan untuk pulang kepada Mbah Cokro dan memberikan sebuah amplop coklat yang berisi uang mahar untuk beliau. Singkat cerita, dini hari mereka berdua pulang dengan melewati jalanan tengah hutan. Di perjalanan mereka merinding karena benar-benar gelap, dan hanya sorot lampu mobilnya saja yang menerangi jalan depan. Tiba-tiba di hadapan jalan ada sosok pocong yang berdiri menatap ke mobil mereka. Sontak Sarah mengerem mobilnya secara mendadak.
Ada apa sih, Sar? Kok berhenti mendadak? Tanya Vika. Lihat tuh di depan, ucap Sarah dengan ketakutan. Vika menatap ke arah depan dan mereka benar-benar merinding ketakutan. Tengah malam di hutan ditampakkan sosok yang menyeramkan. Namun beberapa saat kemudian sosok itu perlahan menghilang dengan meninggalkan kepulan asap. Sarah melanjutkan kembali perjalanannya supaya segera sampai di rumah. Akan tetapi tiba-tiba saja dia mencium aroma yang menyeruak ke dalam hidung. Sarah mencium aroma bau bangkai dan bau kembang-kembangan. Bulu kuduknya pun langsung berdiri dengan wajah memucat serta ketakutan. Dan di tempat lain, Desi yang tengah sakit itu tiba-tiba bermimpi buruk. Dia bermimpi sedang berada di dalam kuburan. Dan dia dikejutkan kedatangan sosok pocong yang menatap tajam ke arahnya dengan kedua mata yang melotot. Sontak Desi terperanjat ketakutan dan berteriak-teriak. Namun tak ada yang menolongnya. Hingga dia berjalan mundur ke belakang saat sosok itu melompat ke arahnya. "Ah!" teriaknya. Tubuhnya terjatuh ke dalam galian tanah kuburan dan masuk ke dalam saat dia berjalan mundur. Sontak Desi berteriak ketakutan hingga akhirnya dia terbangun dengan keringat yang bercucuran dan nafas yang tak beraturan. Iem yang sedang bermain dengan Rafa di ruang tengah mendengar cerita Desi langsung masuk ke dalam kamar. "Kenapa, Bu? Ada apa?" tanya Iem dengan cemas. "Ambilkan saya air putih, Mbok," ucap Desi dengan nafas yang masih terasa ngos-ngosan. Dengan segera Iem beranjak pergi ke dapur untuk mengambilkan air putih. Beberapa saat kemudian Iem datang membawakan minuman untuk Desi. Desi segera meneguk air putih itu dengan perlahan-lahan. "Tadi ibu kenapa? Kok teriak-teriak?" tanya Iem penasaran. "Gak apa-apa kok," jawab Desi. Dan semakin hari, semakin aneh pula kelakuan Zaki kepada Desi. Dan tak peduli bahkan tak perhatian lagi dengan si Desi. Membuat Desi merasakan ada sesuatu dalam rumah tangganya itu. Sekarang Zaki lebih suka di luar rumah daripada di dalam rumah untuk berkumpul dengan keluarganya. Suatu ketika Mas Zaki pulang ke rumah dengan membawa Sarah, sontak Desi sangat terkejut dengan kedatangannya Sarah. "Loh, Mas, kok kamu bisa sama Sarah?" tanya Desi keheranan. "Iya, ini katanya Sarah mau ketemu sama kamu. Dia klien kerja aku di kantor," ucap Mas Zaki. "Oh gitu, kok kamu gak pernah cerita sama aku, Mas?" tanya Desi. "Iya, maaf aku lupa," jawabnya beralasan. Padahal saat itu Mas Zaki sudah menjalin hubungan terlarang dengan berpacaran dengan Sarah. Dan sekarang malah dia membawa Sarah datang ke rumah. "Gak apa-apa kan, Des? Aku datang ke sini. Aku kangen sama kamu. Sudah lama gak ketemu," kata Sarah. "Iya, gak apa-apa kok, Sar," jawab Desi. "Aku masakin buat kamu ya, Sar." "Ah, gak usah. Nanti malah aku ngerepotin kamu," kata Sarah. "Udah gak apa-apa. Kamu main saja sama Rafa di sana ya, di ruang tamu," jawab Desi. "Ya udah kalau gitu, aku main dulu ya sama anakmu," kata Sarah. Sedangkan Mas Zaki sore itu dia beranjak ke kamar mandi untuk mandi. Karena saat itu Desi sudah mendingan, akhirnya dia sudah bisa masak meskipun dibantu oleh Iem. Dan saat itu juga menjadi kesempatan untuk Sarah masuk ke dalam kamar Desi pada saat semua sedang sibuk. Dia sudah menyiapkan buhul yang diberikan oleh Mbah Cokro untuk diletakkan di bawah kasur. Kebetulan Sarah datang ke rumah Desi sesuai dengan rencana yaitu hari Selasa Kliwon. Dia berjalan mengendap-endap ke dalam kamar Desi supaya tak ada yang melihatnya. Setelah masuk ke dalam kamar Desi, dengan segera Sarah meletakkan buhul tersebut di bawah kasurnya Desi. Setelah berhasil meletakkan buhul itu, Sarah pun tersenyum puas dengan senyum menyeringai di bibirnya. Lalu dia segera beranjak keluar dari dalam kamar Desi agar tak ketahuan siapapun. Kemudian Sarah beranjak menghampiri Rafa yang tengah bermain sendirian di ruang tengah. "Hei Rafa, kamu sedang main apa?" tanya Sarah. "Main robot, Tante." "Oh, Tante temenin main, boleh enggak?" "Boleh kok, Tante," jawab Rafa. Sarah berusaha mendekati Rafa supaya mendapatkan perhatian darinya. Beberapa saat kemudian Mas Zaki telah selesai mandi dan menghampiri Rafa dan Sarah. "Wah, lagi pada main apa nih? Kayaknya asik sekali," ucap Mas Zaki. "Ayo ya, sini main robot sama aku," kata Rafa. "Iya nak," jawab Mas Zaki.
Beberapa saat kemudian masakan yang dihidangkan oleh Desi pun akhirnya sudah siap. Lalu Desi menghampiri mereka yang tengah duduk di ruang tengah sedang bermain bersama dengan Rafa. Saat Desi datang, dia terkejut ketika melihat suaminya memegangi tangan Sarah. "Ayo, kita makan bersama. Itu makanannya sudah siap," ucap Desi. Sontak Masaki terkejut dan melepaskan tangannya yang memegangi tangan Sarah. "Ada apa ini, Mas?" tanya Desi. "Gak ada apa-apa, Dik. Ini tadi ada nyamuk saja di tangan Sarah," ucapnya beralasan. Namun saat itu Desi berpura-pura tak tahu saja dan bersikap biasa. "Ya sudah, ayo makan," kata Desi. Mereka pun beranjak untuk makan bersama di ruang makan. Hidangan yang disajikan cukup banyak oleh Desi dan masih mengepulkan asap menandakan masakannya itu masih panas. Saat semuanya sedang makan serta berbincang-bincang bersama, tiba-tiba saja Desi tersedak. "Minum-minum," ucap Masaki sembari memberikan gelas air putih kepada Desi. Saat melihat Masaki memberikan minum kepada Sarah, Sarah merasa sakit hati. Padahal sebenarnya dia tak berhak untuk itu, karena memang Masaki dan Desi adalah sepasang suami istri. Tiba-tiba saja Desi terbatuk-batuk hingga beberapa kali, hingga tanpa sengaja keluar darah dari dalam mulutnya. "Ya ampun, kenapa kamu, Dik?" ucap Masaki penuh dengan kekhawatiran. "Kamu istirahat dulu saja ya di kamar," imbuh Masaki. Dan kemudian Desi dipapa oleh Masaki menuju ke dalam kamar. Sesampainya di dalam kamar, Desi dibaringkan oleh Masaki supaya istirahat. Wajahnya terlihat sangat pucat pasi dan tak berdaya sama sekali. Sedangkan Masaki malah meninggalkan Desi di kamar dan kembali ke ruang makan bersama dengan Sarah. Desi ditemani oleh Iem serta dipijit-pijit dengan menggunakan minyak urut. "Makasih ya Iem, kamu baik sekali," ucap Desi. "Ini sudah menjadi tanggung jawab dan pekerjaan saya, Bu," jawab Iem. Saat itu sebenarnya Desi sudah tahu kalau suaminya itu telah menjalin hubungan dengan Sarah. Karena saat sedang makan bersama, mata Masaki menatap ke arah Sarah penuh arti dan senyum-senyum sendiri. Maka dari itu Desi langsung tersedak hingga terbatuk-batuk. "Menurutmu apa yang harus saya lakukan tentang orang ketiga ya Yem?" tanya Desi. "Maksud ibu, saya nggak tahu apa yang kedepannya akan terjadi, tapi saya yakin kalau Masaki telah mengkhianati pernikahan ini," ujar Desi. "Ibu jangan bicara seperti itu ya, saya yakin rumah tangga ibu akan baik-baik saja kok. Saya doakan semoga rumah tangga ibu dan bapak langgeng sampai akhir hayat," ucap Iem menenangkan. Desi pun tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh Iem. Beberapa saat kemudian Desi pun tertidur, sedangkan Masaki sedang berduaan dengan Sarah di belakang rumah. Rafa bermain dengan Iem di ruang tengah. Saat itu Iem melihat kalau Masaki sedang bermesraan dengan Sarah. "Iem, saya mau mengantarkan Sarah pulang terlebih dahulu ya. Jaga ibu. Awas ya kalau kamu bicara macam-macam sama ibu, akan saya pecat kamu," ancam Masaki. Iem hanya bisa menganggukkan kepalanya menjawab ucapan dari Masaki. Malam itu tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Kan tetapi Masaki saat itu belum pulang juga. Desi terbangun karena mendengar ada suara petir yang kencang sekali. Dia pun beranjak keluar kamar menghampiri Iem yang tengah menggendong Rafa. "Iem, bapak kemana?" tanya Desi. "Tadi katanya mau nganterin Mbak Sarah, tapi sampai sekarang belum pulang juga, Bu," ucap Iem. "Ibu memangnya sudah mendingan, kok keluar kamar?" tanya Iem lagi. "Saya sudah nggak apa-apa. Sini, Rafanya biar tidur sama saya saja," ujar Desi. Malam itu perasaan Desi sangat hancur karena mengetahui kalau suaminya ada main di belakang dengan teman Desi. Dia juga tak bisa menahan rasa sedihnya. Tangisnya pecah sembari memeluk tubuh anaknya yang sudah tertidur di atas kasur. Pantas saja akhir-akhir ini Masaki berubah. Ternyata Masaki sudah memiliki wanita idaman lain yang tak lain adalah teman Desi sendiri. Desi juga tahu kalau dulu Sarah pernah menjalin hubungan pacaran dengan Masaki. Tiba-tiba terdengar ada suara orang yang mengetuk pintu. Dengan segera dia beranjak bangun menuju ke depan dengan berjalan perlahan, karena tubuhnya masih terasa lemas. Dan saat pintu itu dibuka, ternyata di depan pintu tak ada siapapun. Desi pun menutup kembali pintunya dan saat dia beranjak ke kamar,
Kepalanya terasa pusing sekali bahkan berkunang-kunang. Saat itu juga dia mengeluarkan darah dari hidungnya. Karena tak kuat berjalan dan kepalanya terasa pusing, akhirnya dia pun ambruk di ruang tamu. Dan Iem yang sedang mengecek lampu di ruang tamu yang masih terang, dia segera ke ruang tamu untuk memadamkan lampunya. Tapi tiba-tiba dia terkejut ketika melihat Desi pingsan di depan pintu. "Bu, ya Allah bu," teriak Iem dengan panik. Dengan segera Iem menelpon Masaki, akan tetapi tak ada jawaban. Akhirnya Iem meminta bantuan kepada Pak Satpam yang berjaga di pos depan. Desi dipapa oleh Iem dan Pak Satpam ke dalam kamar. Hujan semakin deras disertai dengan petir yang menyambar, dan guruh guntur terdengar mencekam. Masaki belum juga pulang ke rumah. Keesokan harinya, Desi pun tersadar dengan wajah yang pucat dan tubuhnya sangat lemas tak berdaya. Iem dengan segera membuatkan teh hangat untuk Desi. "Ini bu, minum dulu teh hangatnya ya," ucap Iem. "Masaki belum pulang ya Iem?" tanya Desi. "Belum bu," jawab Iem dengan lirih. Desi meneguk teh hangat tersebut dengan perlahan-lahan hingga tinggal setengah gelas. "Kepala saya pusing sekali Iem, perut juga sakit sekali. Terasa seperti ditusuk-tusuk, gak karuan sekali rasanya," ucap Desi. "Kalau begitu kita ke rumah sakit saja ya bu," jawab Iem. "Gak usah Iem, nanti Rafa sama siapa?" kata Desi. "Nanti Rafa biar sama Pak Satpam bu," jawab Iem. "Gak usah, nanti mending kamu telepon dokter saja, suruh datang ke rumah ya," jawab Desi. "Oh iya baik bu." Pagi itu ia menghubungi dokter pribadi untuk datang ke rumah. Beberapa saat kemudian dokter itu pun datang ke rumah untuk memeriksa Desi. Setelah diperiksa, dokter mengatakan kepada Desi kalau dia tak menderita sakit apapun. "Ibu sehat kok bu, gak terdeteksi sakit pada tubuh ibu. Mungkin hanya kecapean saja bu, nanti akan saya berikan vitamin," ucap dokter. "Tapi saya merasakan sakit dok pada kepala dan perut saya," ucap Desi. "Ya sudah, nanti saya kasih ibu obat sakit kepala ya," ucap dokter. Setelah itu dokter pun kembali pergi dari rumahnya Desi. Desi mencoba menghubungi suaminya namun tetap saja tidak diangkat sama sekali. Siang itu Desi merasakan sakit sekali pada perutnya. Bahkan tiba-tiba saja perutnya semakin membuncit dan membesar. Dia terus merintih meronta-ronta kesakitan pada bagian perutnya. Bahkan dia sampai meremas-remas perutnya sendiri dengan kencang karena tak kuasa menahan rasa sakit. "Iem, Iem," teriak Desi. Dengan segera Iem pun datang menghampiri Desi. "Ya Allah bu, kenapa perut ibu semakin membesar seperti ini bu?" ucap Iem. Sore itu akhirnya Masaki pun pulang ke rumah. Dia nampak terkejut dengan apa yang terjadi dengan Desi. "Kamu kenapa dik? Kenapa bisa seperti ini?" tanya Masaki dengan khawatir. "Dari mana saja kamu mas? Kok ditelepon gak diangkat-angkat?" kata Desi. Namun Masaki tak menjawab pertanyaan dari Desi sama sekali. Kemudian sore itu juga dengan segera Desi dibawa ke rumah sakit oleh Masaki. Sesampainya di rumah sakit, Desi langsung diperiksa oleh dokter. Kata dokter, Desi tak menderita sakit apa-apa. Sakit Desi pun semakin parah, dengan perut yang membuncit dan sekujur tubuhnya ditumbuhi bisul yang bernanah. Bahkan baunya sangat busuk sekali. Hal itu membuat Masaki tambah berpaling dengan Desi. Dia lebih suka pergi keluar rumah dan menemui Sarah. Mereka selalu ketemuan di hotel. Bahkan Masaki dan Sarah juga melakukan hubungan intim yang sangat dilarang. Meskipun Sarah seorang janda dan sudah pernah menikah, tapi dia belum juga memiliki anak. Sehingga Sarah, wanita perebut suami itu, tambah katel. Diajak berhubungan ya tentu mau-mau saja. Apalagi melakukan itu bersama dengan seseorang yang dicintainya. Dia tak peduli sama sekali dengan Desi yang sedang melawan sakit yang dideritanya itu. Semenjak ada Sarah, perhatiannya berubah kepada Sarah tanpa peduli terhadap istri sahnya. Di sisi lain Masaki yang main belakang dan menyakiti hati istrinya. Desi terus meronta-ronta kesakitan yang teramat. Tubuhnya semakin kurus dengan perut yang membuncit. Akhirnya kedua orang tua Desi yang mengetahui kalau Desi tengah sakit-sakitan, mereka datang ke rumah Desi untuk menjaga dan merawat
karena suaminya sama sekali tak peduli dengan Desi. Desi selalu dipaksa oleh ibunya untuk makan. Dan karena paksaan ibunya itu akhirnya Desi pun mau makan. Kamu makan ya Des, biar cepat sembuh. Kasihan anak kamu, masih butuh perhatian kamu juga. Gak usah pikirin Zaki, dia itu sudah jahat sama kamu, ucap ibunya. Enggak bu, aku mual, gak nafsu makan, ucap Desi. Ibu itu kasihan sama kamu loh. Lihat, keadaan kamu sekarang seperti ini, ujar ibunya. Mungkin sudah takdirnya aku seperti ini bu. Hidupku juga mungkin tak akan lama lagi, kata Desi. Jangan ngomong seperti itu. Ini kamu makan ya, timpal ibunya. Iya bu, tapi sedikit saja ya, jawab Desi. Tapi beberapa saat setelah makan tiba-tiba saja perut Desi terasa mual bahkan terbatuk-batuk. Betapa terkejutnya ibu Desi yang melihat Desi muntah darah yang berwarna merah kental kehitaman, yang disertai dengan beberapa cacing keluar dari muntahannya itu, membuat ibu dan bapaknya Desi itu panik. Setiap malam Desi selalu melihat ada bayang-bayang hitam di dalam kamarnya, dan dia juga mencium aroma yang sangat busuk sekali. Terdengar suara wanita yang bersenandung dari balik jendela kamarnya. Tak hanya itu, sosok bayangan hitam itu juga berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Sosok pocong itu menatap tajam ke arah Desi, dengan mulut yang menganga, wajahnya yang gosong, serta baunya yang sangat anyir. Dan sontak Desi terperanjat ketakutan hingga berteriak-teriak. Tolong, teriaknya saat sosok itu menghampiri ke arah Desi. Beberapa saat kemudian kedua orang tuanya yang menginap di rumah Desi segera datang ke kamar untuk melihat apa yang terjadi. Ada apa Des? Kok kamu teriak-teriak? Tanya ibunya. Nafas Desi masih terasa tak beraturan saat ditanya oleh ibunya. Tadi ada pocong bu, ucap Desi. Gimana nak? Kamu pasti halusinasi, kan kamu masih sakit, ujar ibunya. Benar bu, jawab Desi. Sudah, kamu istirahat saja ya, pasti kamu kecapean, ucap ibunya. Malam itu Desi segera memejamkan kedua matanya, berharap segera tertidur. Namun tetap saja tak bisa, karena dia mendengar ada suara gaduh yang entah dari mana asalnya. Tapi terdengar jelas di telinga Desi. Banyak orang berkerumun yang berdebat. Dan duar! Tiba-tiba terdengar suara ledakan dari atap rumahnya yang disertai dengan hujan deras. Sungguh sangat mencekam keadaan malam itu. Dia ketakutan serta merinding kedinginan yang disusul sakit pada bagian kepalanya. Di balik matanya yang berkunang-kunang karena pusing, dia melihat samar-samar di hadapannya ada sosok sundel bolong. Sosok itu tertawa menyeringai menghadap ke arah Desi dengan wajah hancur penuh darah. Di tengah tubuhnya berlubang penuh dengan darah yang mengalir. Sontak dia semakin ketakutan serta menahan rasa sakitnya itu, membuat dirinya itu seperti orang gila yang berteriak-teriak. Hingga sampai akhirnya dia pingsan karena tak kuat menahan rasa sakit di kepalanya itu. Dan tak kuat melihat sosok itu. Desi pingsan sampai pagi hari. Sedangkan Mas Zaki sudah beberapa hari ini tak pernah pulang sama sekali ke rumah. Keesokan harinya, Desi menjadi lebih sering melamun dengan pandangan yang kosong dan kadang menangis, kadang tertawa sendiri seperti orang gila. Bahkan dia sudah lupa dengan anaknya. Dia terus merintih sakit dan memukul-mukul perutnya sendiri yang terasa sangat sakit, serta kepalanya yang selalu sakit secara tiba-tiba. Bisul-bisul yang ada di tubuhnya itu semakin parah, semakin besar dan pecah, bahkan mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat. Mas Zaki dan Sarah yang sedang kasmaran tak pernah berada di rumah. Seperti sudah dipengaruhi oleh Sarah pikirannya Mas Zaki kala itu. Karena terlalu cinta dengan Sarah, akhirnya Mas Zaki melupakan anak dan istrinya. Karena tak tega melihat keadaan Desi yang semakin memburuk itu, akhirnya bapaknya mencarikan orang pintar. Beliau memiliki teman yang kebetulan mengetahui tentang hal klinik dan supranatural seperti itu. Ya, sebut saja namanya Pak Joko. Pak Joko datang ke rumahnya Desi untuk menerawang apa yang sebenarnya terjadi dengan Desi. Astagfirullah, ucap Pak Joko sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Ada apa dengan anak saya, Pak? Tanya Bapak Desi. Anakmu telah terkena guna-guna dan santet, ucap Pak Joko. Siapa yang tega mengguna-guna anak saya?
Tanya bapaknya Desi dengan penasaran. Kamu gak perlu tahu. Yang penting sekarang kesembuhan anakmu sekarang. Jawab Pak Joko. Kemudian Pak Joko duduk di samping ranjangnya Desi dan membacakan ayat-ayat suci dengan perlahan-lahan. Desi pun memberontak, berteriak-teriak dan merintih. Teriaknya yang kemudian kedua mata Desi terbelalak melotot menatap tajam ke arah Pak Joko. Wahai makhluk Tuhan yang ada di dalam tubuhnya orang ini, keluar kau. Jawab Pak Joko. Gak mau. Saya harus menyiksa orang ini sampai mati. Jawab sosok yang ada di dalam tubuh Desi. Keluar atau akan saya bakar. Jawab Pak Joko. Namun Desi terus memberontak. Tanpa ampun Pak Joko terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran supaya sosok yang ada di dalam tubuhnya Desi itu kepanasan dan tersiksa. Hembusan angin kencang masuk dalam kamar membuat gorden kamar bergoyang. Dengan sangat kencang dan perlahan-lahan kaca lemari retak dengan sendirinya. Membuat kedua orang tua Desi yang menyaksikan itu merinding. Sementara itu Desi terus meronta-ronta ke sana kemari. Sementara itu Desi yang terus meronta-ronta, tubuhnya harus dipegangi oleh bapaknya dan Pak Satpam. Perut Desi semakin membesar seperti akan meluluh lantahkan semua isi yang ada di dalam perutnya. Teriak Desi. Pak Joko terus membacakan doa-doa hingga tubuhnya sampai bercucuran keringat karena bertarung dengan sosok yang ada di dalam tubuh Desi. Sekujur tubuh Desi yang penuh nanah dan bisul itu memecah dan menjijikan. Dan keluarlah dari pecahan bisul itu cacing-cacing yang baunya sangat busuk. Karena tak kuat dengan bau busuknya itu akhirnya Bapak Desi dan Pak Satpam melepaskan genggamannya pada tubuh Desi. Dan beberapa saat kemudian Pak Joko memegangi perut Desi yang semakin membesar. Tolong siapkan telur, ucap Pak Joko. Ibunya Desi dengan segera beranjak ke dapur untuk mengambilkan telur. Beberapa saat kemudian ibunya pun kembali dengan membawakan telur tersebut. Kemudian telur tersebut dioleskan oleh Pak Joko pada perut Desi yang semakin membesar dengan terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Rintih Desi kesakitan. Setelah selesai mengoleskan telur tersebut pada perut Desi, kemudian perlahan-lahan perut Desi mulai kempes. Bersamaan dengan itu sosok yang ada di dalam tubuh Desi pun keluar dengan sendirinya. Dan dia ambruk pingsan karena kelelahan melawan sosok yang ada di dalam tubuhnya sedari tadi. Dan telur tersebut langsung dilempar dan dipecahkan oleh Pak Joko. Semua yang berada di dalam kamar saat itu merasa ngeri dan ketakutan. Karena melihat isi dalam telurnya itu ternyata cacing yang jumlahnya banyak sekali. Serta baunya yang sangat busuk. Astagfirullah, ucap Pak Joko. Desi telah disantet seseorang dan santet yang dikirim itu jenis santet bulu cacing abin. Desi telah disantet seseorang dan santet yang dikirim itu jenisnya santet buhul cacing abin. Santet ini yang akan membuat si target menderita sakit dan perlahan-lahan akan mati. Ucap Pak Joko. Siapa yang mengirimkan ini, Pak? Tanya ibunya Desi. Kalian gak perlu tahu. Yang penting sekarang dia sudah membaik dari sebelumnya. Ucap Pak Joko. Sementara Iem tengah menenangkan Raffi di belakang rumah yang sedari tadi menangis. Tiba-tiba Iem berteriak dengan kencang dan membuat semua panik dan segera melihat ke belakang. Ada apa? Tanya Pak Joko. Ada ular besar Pak itu, ucap Iem. Dengan segera Pak Joko membacakan doa untuk mengusir ular yang mencoba mengganggu itu. Singkat cerita beberapa saat kemudian Desi pun tersadar. Pak Joko sudah membacakan air putih itu dengan doa dan air putih itu diteguk oleh Desi dengan perlahan-lahan. Setelah meminum air putih itu kemudian Desi memuntahkan darah yang disertai dengan cacing. Desi sangat lemah sekali dengan wajahnya yang semakin memucat. Kemudian Pak Joko mengambil buhul yang terdapat di bawah kasur tidur Desi. Dan buhul itu kemudian diambil. Di dalamnya ada sebuah raja yang bertuliskan nama Desi menggunakan bahasa Arab. Dan ada juga beberapa jarum. Lalu buhul tersebut segera dibakar oleh Pak Joko di halaman rumah. Hembusan angin kencang datang membuat suasana saat itu semakin mencekam. Daun-daun di atas pohon gugur berjatuhan. Dengan dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan buhul itu terbakar menjadi abu. Setelah buhul itu terbakar menjadi abu,
Pak Joko memberitahu cara untuk menangkal ilmu hitam pada diri Desi dan rumahnya. Siapkan 3 daun sirih, yang satu tumbuk, lalu diletakkan di dalam air yang digunakan untuk mandi. Yang satunya lagi tumbuk dan campur dengan air, lalu ciprat-cipratkan ke seluruh rumah. Dan sisanya direbus, kemudian airnya diminum. Ucap Pak Joko, kamu juga harus bertaubat, mendekatkan diri kepada Allah SWT, agar selalu dalam lindungannya, imbuh Pak Joko. Dengan segera Ibu Desi menyiapkan 3 daun sirih yang ditumbuk dan dimasukkan ke dalam bak mandi. Yang satunya lagi dicampur dengan air dan dicipratkan ke sekeliling rumahnya. Dan sisanya direbus dengan air, kemudian air rebusan daun sirih itu segera diminum oleh Desi. Sementara itu Masaki yang akan berlibur dengan Sarah berada di perjalanan mengalami kecelakaan. Mobilnya tabrakan beruntun hingga mobil ringsek. Sarah meninggal dunia di tempat dengan keadaan tubuhnya yang hancur dan penuh dengan darah yang berlumuran. Sedangkan Masaki dirawat di rumah sakit dan Masaki meminta maaf kepada Desi atas kesalahannya selama ini. Desi sudah memaafkan Masaki dan sekarang Desi pun sudah sembuh seperti semula. Sedangkan Sarah yang telah mengirim santet kepada Desi sudah meninggal dunia. Akhirnya Desi tahu siapa yang telah mengguna-guna dirinya. Waktu itu Sarah dan Vika datang ke pedalaman Sumatera ke tempat dukun santet itu. Dan dia menggunakan santet cacing abin yang sangat ganas untuk menyantet Desi. Namun karena Desi memiliki iman yang kuat, maka dia dapat disembuhkan. Masaki dan Desi akhirnya bisa bersatu kembali. Karena semua itu akibat Sarah yang membuat rumah tangganya hancur. Dan sekarang Masaki sudah bertobat. Mereka lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan di akhir cerita, kabarnya keluarga Desi sudah kembali harmonis seperti dulu lagi tanpa adanya gangguan orang ketiga. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan dijauhkan dari hal-hal demikian. Pertebal iman kita, berbanyak ibadah, jangan pernah berniat untuk menggunakan ilmu hitam. Karena itu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Dan selesai.